Siapa tuh, Bu? Hah? Hey, hey, who are you? Hey, who are you? Are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago, days long ago. Sekarang kita ada di Sumbar, di Sumatera Barat. Siapa yang nggak tahu Sumbar, ya kan? Sumatera Barat atau Ranah Minang, siapa yang nggak tahu? Terkenal dengan makanannya pasti kan, rendangnya dan tempat makannya, kulinernya pasti enak-enak. Perjalanan ke Padang gitu ya, Sumbar itu sungguh apa ya, sungguh fenomenal pada kali ini karena kita tahu Sumbar itu wisatanya juga luar biasa ya, gunungnya punya, pantainya punya. Kita mau main apa, wisata apa, nyari tempat dingin ada di Bukit Tinggi, ada di Alahan Panjang, ada di Solo, banyak. Mau main pantai, mau main laut, mau main air, lengkap. Ada di Mandeng, ada di pesisir selatan, ada di Pariaman, ada di Kota Padang. Wah, banyak sekali kita bisa menikmati wisata di Padang gitu ya. Dan tapi sayangnya akhir-akhir ini, kemarin di bulan Desember awal gitu ya, di akhir-akhir ini ramai kembali membahas tentang etnis Rohingya, yang lagi-lagi ini satu etnis yang di video sebelumnya kita pernah bahas gitu ya, tentang Pulau Sabang yang dikunjungi atau didatangi atau banyak orang etnis Rohingya datang. Yang belum tahu bisa dilihat di video ini ya. Bahkan kita cerita tentang etnis Rohingya itu ada di mana gitu. Kalau sekilas kita bahas di sini, etnis Rohingya itu sebagian besar atau 80% berada di negara Myanmar, kemudian sisanya 20% ada di negara Bangladesh. Mereka berasal dari situ dan kemudian mereka tidak diakui gitu ya etnisnya, dan mereka mengungsi ke Indonesia, salah satunya di Pulau Sabang. Nah, tidak tanggung-tanggung gitu ya, di Sumbar atau di Padang kemarin gubernur sempat dicecar oleh wartawan gitu ya, sempat ditanya-tanya oleh warganya gitu ya, bahwa Sumbar ternyata kedatangan atau apa ya, ada juga etnis Rohingya yang mengungsi ke Padang. Nah, kali ini kita sengaja datang ke Padang gitu ya, untuk menyusuri benar enggak etnis Rohingya itu benar-benar datang ke Sumbar, ada di Padang, ada di mana. Dan yang bagian-bagian yang kita kunjungi, yang kita curigai ada etnis Rohingya tentu di pesisir-pesisir gitu, di pulau-pulau, di pantai-pantai gitu ya. Karena mereka datang dari Myanmar, datang dari Bangladesh menggunakan kapal gitu ya. Pasti mereka mendarat atau datang menginjakkan kaki pertama kali itu di bagian pesisir gitu ya, di pantai, di pulau-pulau yang ada di Padang. Kita kemarin mengunjungi di Pantai Padang. Pantai Padang ini adalah satu pantai yang berada di Kota Padang, persis di tengah Kota Padang. Kita datangilah tempat-tempat ramai, kita melihat bahwa wah, ini ciri fisik
seperti orang etnis Rohingya. Tapi benar atau enggak kita harus dalami gitu ya. Kita harus datangi, kita harus selidiki dari bahasanya, terutama yang paling kentara gitu ya. Dari bahasanya, oh ternyata mereka berbicara bahasa Minang gitu ya, berarti ini adalah orang kita, orang Padang. Kita kemudian menelusuri di tempat lain, ada enggak, ini yang perlu kita selidiki gitu ya. Kalau memang benar ada, berarti isu-isu di luar itu memang betul gitu ya, bahwa etnis Rohingya sudah sampai ke Padang. Etnis Rohingya sudah sampai ke Padang. Itu kota Padang sudah kita samperin, kita selidiki di pantai Padang. Kita beralih ke tempat lain gitu ya. Kita kemarin sengaja ke Pulau Mandeh atau ke bagian Mandeh, Tarusan Mandeh, pesisir selatan. Kita selidiki itu, kita naik kapal, kita mampir ke Pulau Setan gitu. Jangan sampai kita sibuk gitu ya, sibuk dengan wisata, main mandi air, main banana boat, main jet ski, terus main pasir gitu ya. Ternyata di balik pulau itu ada etnis yang kita imigran ini ya, langsung datang di balik dari Pulau Setan. Kita kelilingin tuh Pulau Setan gitu ya. Jangan sampai benar-benar ada yang mendamparkan diri di Pulau Setan, karena ini kan tempat wisata gitu. Tempat wisata, banyak pemasukan Pemda, banyak UMKM hidup dari situ. Jangan sampai dirusak hanya gara-gara ada orang asing datang kemudian membuat kita tidak nyaman gitu ya. Sebagai wisatawan tidak nyaman, sebagai orang lokal tidak nyaman, UMKM kemudian redup, tidak bisa berkembang lebih pesat lagi hanya gara-gara ada orang asing. Oke friend, kita berada di Pulau Setan, salah satu pulau di pesisir selatan. Kita nyebrang tadi dari pantai pelelangan ikan Carocok Tarusan, kayak kapal perahu gitu ya. Kita nyebrang, kita keliling-keliling di Pulau Setan ini. Memang Sumbar ini terkenal dengan pulau-pulau kecil pasir putih yang indah sekali. Sempat beredar di awal bulan kemarin, di Desember awal, minggu pertama minggu kedua, beredar isu kalau Sumbar juga menerima pengungsi etnis Rohingya. Kemudian sempat viral dan ada tuntutan dari warga kepada gubernur untuk tidak menerima pengungsi Rohingya gitu ya. Dan gubernur juga sepakat bahwa Indonesia tidak termasuk dalam anggota UNHCR gitu ya, atau yang bisa menerima pengungsi Rohingya. Indonesia sendiri sejak 1951 tidak menjadi anggota itu dan punya kuasa untuk menolak pengungsi, atau kalau friend-friend bilang imigran gelap gitu ya. Oleh karena itu kita coba keliling-keliling ya, karena kami mendengar Rohingya, etnis Rohingya ini sudah mulai masuk ke Sumbar gitu ya. Beritanya viral, udah mulai masuk ke Sumbar. Biasanya dia menetap di pulau-pulau gitu ya, merapat di pulau seperti di postingan kita yang kemarin ada di Pulau Sabang, melimpah ratusan ribuan etnis Rohingya tiba-tiba mendarat gitu ya, berlabuh di Pulau Sabang. Kita khawatir kalau kita mau ngecek kalau ada yang berlabuh juga di pulau-pulau di Sumbar gitu ya. Nah, ini kita cek putar-putar tadi. Sejauh ini kita lihat tadi mirip-mirip, apakah ini Rohingya atau bukan. Kita datangi, ternyata pintar berbahasa Indonesia gitu ya, berbahasa Minang, berarti bukan. Putar lagi, cari sana sini.
Yang kita curigai ternyata orang lokal. Jadi sejauh ini baik-baik saja, tidak ada penampakan pengungsi imigran gelap gitu ya. Mari kita jaga bersama tempat wisata kita, jangan sampai dijadikan tempat imigran gelap gitu ya. Biarkan tempat wisata menjadi tempat wisata gitu ya, jangan beralih menjadi tempat penampungan pengungsi. Oke friend, kita jalan-jalan lagi ya. Pemerintah daerah terutama kepolisian gitu itu sudah mewanti-wanti gitu ya, sudah berjaga-jaga, sudah menyiapkan diri gitu ya, baik itu di sisi tempat penyeberangan di pelabuhannya ataupun di sekitar pulau-pulau. Itu mereka menempatkan diri, menempatkan kapal-kapal boot mereka, speed mereka bertandakan polisi gitu ya. Itu artinya Sumbar atau Padang kepolisiannya sudah menyiapkan diri untuk menjaga teritorialnya gitu, jangan sampai ada yang tidak pas. Sekali lagi, ada yang tidak pas masuk ke Padang atau ke Sumbar. Ini antisipasi yang baik dari kepolisian, dari mungkin juga kerjasama dengan pemerintah daerah gitu ya. Ya, ini kita patut mengapresiasi dengan luar biasa bahwa mereka menyiapkan diri untuk mengantisipasi isu-isu yang sudah kencang datang gitu ya, bahwa Sumbar ikut menjadi tempat pengungsian etnis Rohingya. Ya mungkin dengan kita selalu menceritakan tentang keindahan-keindahan Pulau Indonesia, kemudian sisi-sisi yang perlu kita kembangkan. Apa sih yang perlu kita kembangkan gitu ya? Kan ada produk lokal, ada UMKM, ada warga lokal, ini kan ya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia gitu. Dengan demikian kita harus menjaganya, jangan sampai ada orang asing datang gitu ya dan membuat tidak nyaman baik warga lokalnya sendiri maupun wisatawan yang datang. Baik, itu dulu yang kemarin belum lihat etnis Rohingya di Pulau Sabang, bisa diklik ini. Kemudian hari ini kita membahas tentang etnis Rohingya di pulau atau di Padang ya. Kita membahas etnis Rohingya di Padang. Ya, semoga ini dapat mencerahkan khalayak umum gitu ya, dan ya kita akan terus mengedukasi warga gitu ya, negeri ini agar ya tepat sasaran, tepat pemeliharaannya gitu ya. Karena tentu bangsa inilah bangsa yang besar dengan warga yang melimpah ruah banyak dari segala sudut ekonomi, segala sudut hukum ya. Tentu kita perlu bersatu untuk ya bersikap yang baik terhadap warga-warga yang orang asing yang kemudian mau menetap di negeri kita. Cukup di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Silahkan teman-teman komen, setuju nggak dengan kehadiran etnis Rohingya? Apakah kita perlu menerimanya? Apakah kita perlu menerima kemudian mengedukasi mereka? Apakah kita dari awal jangan menerima? Apakah kita jangan sampai mereka mendarat di pantai-pantai di negeri kita? Atau yang lain silahkan diketik saja di komen, karena komen teman-teman sekalian itu dapat dapat mengedukasi, kemudian dapat sebagai masukan pemerintah atau siapapun lah, kebijakan-kebijakan yang bisa suara
rakyat tuh ternyata seperti ini. Itu penting ya. Dadah.